Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kelancaran sehingga kita masih bersama-sama mengikuti kegiatan MPLS di hari kedua ini. Nah, untuk di hari kedua ini, Ibu akan memberikan materi tentang pengenalan kurikulum. Kurikulum apa saja sih yang ada di SMA Islam Nurul Karimah ini? Ya. Nah, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Rita Herawati. Di sini Ibu diberikan amanah oleh kepala sekolah untuk menjabat sebagai Wakasek bagian kurikulum. Ya. Nah, sebelum Ibu memperkenalkan kurikulum apa saja yang ada di SMA Islam Nurul Karimah, Ibu mau menjelaskan tentang visi dan misi dari SMA Islam Nurul Karimah. Di mana visi dari SMA ini yaitu terbentuknya lulusan yang berimtak dan beriptek. Jadi tidak hanya di sini kegiatannya atau pembelajarannya tidak hanya melulu ke pengetahuan saja, tapi iman dan takwa keagamaannya lebih diperhatikan, istilahnya dilebihkan dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Karena di sini kan notabene berbasis Islam, SMA Islam, maka nilai keagamaannya lebih ditekankan dibandingkan dengan pengetahuan yang lainnya. Walaupun tidak di sini tidak mengesampingkan pengetahuan, ya. Jadi pengetahuan dan keagamaan itu sejajar, ya. Sedangkan misinya yang pertama itu melaksanakan kegiatan membaca, menulis, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Makanya di sini kurikulumnya jadwal pelajaran setiap pagi itu dari Senin sampai Jumat itu diadakan pengajian dulu sebelum KBM dimulai. Jadi KBM dimulai 7.15. Nah, 7.15 sampai 8, pukul 8 itu diadakan tausiah dulu, diadakan pengajian dulu. Nah, nanti di sini pengajiannya dibagi-bagi, ada yang bagian Iqra, ada yang bagian tajwidnya, ada yang bagian hafalannya. Karena di sini di SMA Islam ini targetnya tiap siswa itu minimal hafal 1 juz Al-Quran. Ya, jadi kalau misalnya belum ada yang hafal atau belum ada yang bisa baca tulis, jangan sedih atau jangan kecewa, karena di sini nanti akan dibimbing oleh guru-guru tentang bacaannya, tentang tajwidnya, tentang iqra-nya dan sebagainya. Ya, nah itu. Lalu yang kedua, misinya melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Nah, di sini alhamdulillah guru-gurunya sudah berpendidikan S1. Ada yang juga yang S2. Ya, jadi ada 3 orang S2, selebihnya itu pendidikannya S1. Ya, lalu meningkatkan bimbingan pendidikan khusus yang berorientasi pada life skill dan sikap kemandirian. Ya, di sini ada ekstrakurikuler yang mengacu pada pendidikan berkarakter seperti kesenian, ya kan, seperti silat dan sebagainya. Lalu mengarahkan siswa agar memiliki kemampuan dalam kepemimpinan. Ya, itu visi dan misi dari SMA Islam Nurul Karimah. Nah, lalu di sini ada struktur kurikulum. Apa struktur kurikulum yang ada di SMA Islam Nurul Karimah ini? Nah, mungkin tidak berbeda jauh dengan kurikulum yang ada di SMP yang pernah kalian laksanakan. Hanya bedanya di SMA ini ada, khususnya di SMA Islam Nurul Karimah ini, ada penjurusan IPA dan IPS. Ya. Jadi di sini ada yang kelasnya jurusan IPA, ada yang kelasnya jurusan IPS. Nah, di sini mata pelajarannya ada 18 mata pelajaran, baik kelas 10
kelas 11 maupun kelas 12, di mana 18 mata pelajaran itu dalam satu minggunya sebanyak 48 jam pelajaran untuk kelas 10 IPA IPS, sedangkan untuk kelas 11 IPA IPS dan kelas 12 IPS itu ada 50 jam pelajaran dalam satu minggunya, ya. Nah, untuk struktur kurikulum di sini ada dikelompok-kelompokkan, ya. Ada kelompok A itu pendidikan agama budi pekerti, di mana kelas 10 ini sebanyak 3 jam pelajaran satu minggunya. Ada PKN 2 jam pelajaran, bahasa Indonesia 4 jam pelajaran, sejarah Indonesia 2 jam pelajaran, matematika 4 jam, bahasa Inggris 2 jam pelajaran. Ya, itu untuk kelompok A atau kelompok umum. Lalu yang kedua ada kelompok B atau kelompok wajib. Di sini ada seni budaya. Ya, sebanyak 2 jam pelajaran, pendidikan olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran, prakarya 2 jam pelajaran, dan bahasa Indonesia 2 jam pelajaran. Ya. Nah, untuk yang ketiga kelompok C, kelompok peminatan. Nah, kelompok peminatan ini pelajarannya berbeda antara jurusan IPA dan IPS. Kalau pelajaran jurusan IPA itu menyangkut pelajaran matematika IPA sebanyak 3 jam, untuk kelas 10, sedangkan untuk kelas 11 itu sebanyak 4 jam. Ya. Biologi kelas 10 3 jam, untuk kelas 11 dan 12 itu 4 jam. Lalu pelajaran fisika 3 jam untuk kelas 10 dan kimia 3 jam untuk kelas 10. Nah, itu pelajaran matematika, biologi, fisika, dan kimia itu diperuntukkan khusus untuk yang mengambil jurusan IPA. Nah, sedangkan untuk yang mengambil jurusan IPS itu mata pelajaran yang diampu yaitu pelajaran geografi 3 jam, ya, sejarah 3 jam, sosiologi 3 jam, dan ekonomi 3 jam. Ya, itu mapel yang membedakan antara jurusan IPA dan IPS. Ya, jadi nanti kalau kalian masuk jurusan IPA, kalian hanya belajar matematika, fisika, biologi, dan kimia. Sedangkan jurusan IPS hanya belajar geografi, sosiologi, sejarah, dan ekonomi. Ya, itu kelompok yang ketiga, kelompok peminatan. Nah, sedangkan yang kelompok keempat ada lintas minat. Yang bagaimana lintas minat itu? Nah, nanti yang jurusan IPA ada salah satu mata pelajaran yang jurusan IPS yang akan dipelajari di IPA. Contoh misalnya di sini kebetulan lintas minatnya yaitu geografi. Jadi anak-anak IPA yang mengambil jurusan IPA selain belajar lintas minat yang 4 tadi ditambah dengan lintas minat geografi ya yang jurusan IPS. Nah, sebaliknya yang jurusan IPS tadi peminatannya geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi. Nah, boleh mengambil salah satu jurusan IPS itu ke jurusan IPA, di mana di sekolah ini jurusan lintas minatnya mengambil matematika IPA, ya. Nah, itu yang namanya lintas minat supaya anak-anak IPA tahu belajar geografi, anak-anak IPS tahu bagaimana belajar matematika IPA. Ya, itu tentang lintas minat kelompok yang keempat. Nah, sedangkan kelompok yang kelima ini mulok. Ya, mulok itu tambahan mata pelajaran yang ada di SMA Islam Mukarramah. Nah, karena tadi sudah Ibu sebutkan bahwa SMA Islam ini berbasis Islami, maka mulok yang ditekankan yaitu ada 2, Quran hadis dan sejarah kebudayaan Islam. Ya, di mana Quran hadis ini nanti di pelajarannya kalian bisa mempelajari tentang baca tulis Quran, tentang tajwidnya, tentang Al-Qur'annya dikupas nanti oleh guru yang kompeten di bidang Quran hadis ini. Ya. Jadi selain ada tadi sebelumnya kan Ibu sudah bahas bahwa sebelum mata pelajaran atau sebelum KBM
berlangsung di SMA ini, jam pertama diisi oleh pengajian dulu, Senin sampai Kamis, pengajian, belajar baca Al-Quran, tajwidnya bagaimana, hafalannya bagaimana. Nah, Jumat itu diadakan tausiah atau pengajian atau ceramah oleh guru-guru yang nanti ditunjuk untuk mengisi pengajian tersebut. Ya, yaitu Quran hadis. Lalu yang kedua, muloknya yaitu sejarah kebudayaan Islam. Kenapa mengambil sejarah kebudayaan Islam? Karena supaya kita tahu bagaimana Islam itu berkembang di dunia. Bagaimana Islam itu berkembang di Indonesia. Ya, supaya kita kan mengenal. Kan ada istilahnya tak kenal maka tak sayang. Ya, makanya kita orang Islam harus tahu seluk-beluk Islam itu bagaimana. Kenapa sampai ada sejarah apa istilahnya? Kenapa sampai ada agama Islam masuk ke Indonesia? Itu dipelajari dalam sejarah kebudayaan Islam, ya. Nah itu struktur kurikulum atau mata pelajaran yang ada di SMA Islam Nurul Karomah, ya. Nah itu jadi Ibu di sini tekankan lagi bahwa untuk jurusan di Nurul Karomah itu ada 2, ya. Ada jurusan IPA dan jurusan IPS. Sebetulnya kalau umumnya itu ada 3, ada jurusan IPA, jurusan IPS, dan jurusan bahasa. Hanya kebetulan jurusan bahasa di SMA Islam Nurul Karomah ini belum ada. Yang ada hanya 2 jurusan IPA dan IPS. Mungkin nanti kalian oleh guru yang bersangkutan akan dites. Kalian cocoknya masuk jurusan IPA atau jurusan IPS. Tergantung dari minat kalian, tergantung dari nilai tes nanti, juga dilihat dari nilai rapotnya. Kalian cocoknya masuk jurusan IPA atau IPS. Nah, tentang pelajarannya tadi sudah disebutkan, ya. Kalau kelompok A, kelompok B itu sama pelajarannya, kecuali kelompok C tergantung dari jurusan IPA atau IPS, ya. Mungkin itu dulu penjelasan tentang kurikulum yang ada di SMA Islam Nurul Karomah, ya. Nah, mudah-mudahan kalian masuk ke sini ini dengan niat yang tekad yang kuat memajukan SMA Islam Nurul Karomah. Ibu selaku wakasek kurikulum di sini ingin mengucapkan selamat datang di SMA Islam Nurul Karomah, selamat bergabung di keluarga besar SMA Islam Nurul Karomah. Mari kita sama-sama istilahnya memajukan SMA Islam Nurul Karomah ini menjadi lebih maju, lebih jaya,